lagi. Surah halaman 7 pada surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dzalimun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Bagaimana yang dimaksud dengan ayat tersebut? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kok 3 ayat yang berurutan dalam satu surat kok julukannya bisa berbeda-beda? Lalu apa arti kafir, zalim dan fasik itu, Ustaz? Jadi maksud ayat itu Allah menegaskan siapa yang menetapkan sesuatu permasalahan tidak berdasarkan hukum Allah, faulaika humud dzalimun. Dia termasuk orang yang zalim. Ya, zalim itu wad'u syai'in, ya. Kalau arti itu wad'u syai'in fi mahali. Kalau zalim fi ghairi masal itu bukan pada tempatnya, kosok balinya. Lawannya adil itu zalim. Kalau kamu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini suatu perkara ini dihukumi menurut hukum Allah. Ya. Kalau tidak menurut hukum Allah lah kamu katakan oleh Allah zalim. Maka kalau orang Islam berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan, jangan diputuskan menurut aku. Menurut aku benar. Namanya orang berselisih, masing-masing mengaku dirinya yang benar. Supaya tidak ada kedzaliman satu dengan yang lain, maka kembalikan pada hukum Allah. Ayo kita kembali. Farudduhu ilallah wa rasuli. Kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kembalikan pada Allah dan Rasulnya, nanti kamu akan melihat kebenaran. Karena al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jangan mengatakan aku yang benar. Wong sedang berselisih kok. Aku yang benar. Lawan selisihmu mesti mengatakan aku yang benar. Kabeh mengatakan aku, perselisihan nggak akan selesai. Maka kalau memang yang kamu cari itu satu kebenaran, kembalikan pada Allah sumber kebenaran. Gitu kan? Maka kembali pada Allah. Kalau sudah kembali Allah ya sudah. Di keputusan itu ya Allah. Nah sekarang kalau tidak Allah kepada Rasulullah. Orang yang beriman kembali pada Rasulullah. Apapun yang menjadi keputusan Rasulullah harus diterima dengan senang, tidak terasa keberatan sedikit pun. Coba dibaca ayat 65 itu. Surat An-Nisa ya. Ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kamu di sini siapa? Kamu siapa? Coba balen no. Dibaca oleh. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah, kamu siapa ini? Nabi. Jadi kalau orang berselisih untuk mendapat keputusan yang diperselisihkan, jangan menurut aku, ya, tapi kembali pada Allah. Farudduhu ilallah. Kalau tidak kembali pada Allah, ya kepada Rasulullah. Ya, itu perintahnya Allah.
Kalau kepada Rasulullah membuat suatu keputusan tentang perkara yang diperselisihkan tadi, apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai keputusannya, kalau kamu orang mukmin harus diterima dengan senang hati dan tidak merasa keberatan sedikit pun. Walaupun mungkin dalam perselisihan tadi ada yang merasa dikalahkan. Tapi karena ini keputusan Allah atau keputusan Rasulullah, tidak merasa dikalahkan. Justru merasa aku berkewajiban mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Jadi bukan dikalahkan oleh lawannya yang berselisih tadi, tapi saya berkewajiban mentaati apa yang jadi keputusan Rasulullah tadi. Itu pun dengan syarat tidak berkeberatan sedikit pun. Nah, kalau berkeberatan, ya tidak termasuk beriman. Terus apa lagi? Maka itu tadi kan, ada kita dolim. Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, kalau kamu tidak menetapkan hukum seperti yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, ya kamu termasuk orang kafir. Menentang hukum Allah dan Rasulullah, ya kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Fasik. Dan mengapa satu katakan dolim, satu katakan kafir, satu katakan fasik? Apa bedanya? Sama. Dolim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dolim. Ya. Kafir itu yang menentang apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia tentang, dia tolak, ya kafir. Ya. Fasik, ada kesengajaan berbuat menyimpang dari kebenaran, itu fasik. Sengaja menyimpang dari kebenaran. Jadi sebenarnya sama itu. Hanya beda kalimat saja tapi intinya sama. Dolim tidak menempatkan pada, mestinya ditempatkan pada hukum Allah kok tidak. Nah, dolim kan. Kafir menolak apa yang sudah ditetapkan Allah atau Rasulullah, dia tolak malah ganti yang lain. Kafir itu mengkufuri, menolak, mengingkari. Fasik, lah itu sengaja membelok dari kebenaran tadi. Kebenaran itu mesti mengikuti Allah, begitu Rasulullah itu kebenaran. Kamu sengaja membelok dari itu, lah fasik kamu.